Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Semoga pada sehat semuanya. Ya, kabar. Semoga dalam lindungan Allah semuanya. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan yang sakit hari ini mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan yang sudah sehat moga-moga tetap diberi kesehatan maksimal. Amin. Amin. Baik adik-adik. Sudah lama kita tidak bertemu, tidak berjumpa ya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di channel yang selalu dinanti-nanti, channel yang selalu ditunggu-tunggu. Baik, materi kita yaitu tentang seni tari. Sebelumnya kita buka dulu pertemuan hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita buka dulu ya. Next. Oke. Kita membahas tentang unsur-unsur pendukung tari kreasi. Kemarin adik-adik sudah mencari tugas di Google ataupun di Mbah Google atau di media-media online yang lainnya ya. Maka hari ini adalah tentang unsur pendukung tari kreasi. Oke. Apa sih tari kreasi sebelumnya? Ada yang tahu tari kreasi? Nah, itu sudah ada, yaitu tarian yang diinovasi ya, dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring ataupun properti yang digunakan dalam tarian ya agar terlihat modern, wah, apalagi ya, yang wow gitulah ya, yang serta dapat bisa diterima oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu makna tari kreasi ya. Ada inovasi dari tari yang biasa-biasa aja tradisional ya, karena ada perkembangan zaman, perkembangan teknologi, maka tarian juga ikut berkembang. Maka kita bisa mengenal hari ini ada tarian TikTok, apalagi ya, macam-macam ya, K-pop sekarang, nah luar biasa ini. Anak-anak muda sekarang, biar mikirinnya nih banyak model-modelnya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tari kreasi. Bisa dipahami? Bisa, tentunya gampang lah ya. Oke, lanjut, next. Nah, unsur-unsur pendukung tari kreasi. Nah, ini yang perlu juga nih ya. Kalau sama, tarian kreasi juga membutuhkan ada unsur-unsur. Sama dengan TikTok. TikTok juga membutuhkan unsur pendukung apa? Aplikasinya, aplikasi TikToknya, musiknya, tentunya HP-nya juga, HP yang terbaru tentunya. Kalau HP jadul kayak punya bapak nih, aduh, asa lemot kayaknya ya. Nah, sama, tarian kreasi juga membutuhkan unsur-unsur pendukung apa ya, yaitu elemen yang dapat membantu serta menunjang pertunjukan seni. Tari menjadi lebih indah dan menarik ketika dipentaskan ya. Itu. Next. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Tentu yang pertama ada yang pertama ada iringan tari. Yang kedua properti. Ya, properti juga mendukung. Yang ketiga tata rias dan busana. 4 ada pentas, panggung. Terus yang kelima ada tata lampu dan tata suara. 6 memperagakan gerak tari berdasarkan unsur pendukung. Nah, ini adalah unsur-unsur tari kreasi ya. Tanpa ini semuanya tarian bisa kurang asa kurang garing gitu lah ya, kurang grek gitu. Nah, sama kalau adik-adik juga, saya bapak ngeliat banyak di sini kemarin ada lagi tarian TikTok itu, ya Allah, luar biasa ya. Nah, oke, di sini bisa dipahami. Oh iya, lupa bapak, bagi yang belum subscribe-nya ya, ditunggu ting 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 ting. Oke, ditunggu ya. Oke, next. Nah, ini ada gambar tarian burung apa ini? Tari burung merak atau Raja Wali kira-kira adik-adik. Kalau melihat dari
sayap tangannya itu ya. Nanti bisa kita ketahui apa ini. Nah, next. Sekarang ini adalah salah satu unsurnya, yaitu tentang iringan musik. Musik dan tari merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya. Pastilah, coba kalau nggak percaya, ketika ada dangdutan pernikahan, ada orang apa lagi musik itu nyanyi, kalian walaupun nggak diundang, ketika dengar musik kepala pasti mangguk-mangguk. Alah, enak ya musik. Alah, saya suara penyanyinya pasti gitu. Kepala. Kalau nggak kepala, bisa kaki yang gerak-gerakan. Atau setidaknya kaki. Nah, tangan. Ketika deng 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 deng. Nah, itulah ya. Itu karena memang sudah antara musik dan tari ini gitulah ya. Sudah kita aja walaupun bukan ahli penari, ketika dengarkan musik, apalagi ketika dangdutnya permain musiknya apa namanya, dangdut ikut-ikutan gitu, ding 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 tangan gitu ya. Ya, nah bisa. Nah, keberadaan musik di dalam tari memiliki 3 aspek dasar yang kaitannya dengan tubuh dan kepribadian manusia. Apa saja itu? Yaitu ada melodi, ritme, dan dramatik. Apa sih melodi? Yaitu rangkaian nada-nada yang membentuk sebuah pola sehingga menimbulkan nuansa dalam sebuah sajian tari. Itu melodi. Sedangkan ritme yaitu degupan dari musik yang sering ditandai dengan apa? Aksen atau tekanan yang diulang-ulang secara teratur. C, yang terakhir dramatik, yaitu suara-suara yang dapat memberikan suasana tertentu. Salah satu contoh yaitu tari uncul yang diiringi musik sampyong. Musik sampyong ini ya berasal dari bambu. Ya, kalau masih belum paham, kalian bisa lihat lagi di YouTube ataupun di Google ya. Insyaallah di sana sudah banyak lah ya. Oke, next. Properti tari. Nah, properti. Kalau tadi ada unsur-unsur pendukung, maka sekarang tentang properti. Ya, bisa adik-adik baca ya. Ya, ini bisa dibaca. Saya kasih waktu 3 detik saja. 1, 2, 3. Oke, bisa. Ya, next. Nah, ini adalah properti tari. Contohnya seperti yang pertama ya. Ada payung, ada apa lagi? Ada kipas. Tuh, ada kipas, pemain kipas. Ya. Ini adalah properti pendukung seni tari. Ya. Oke, bisa? Apalagi contohnya? Next, kita next. Sebentar. Oke. Yang ketiga ada piring. Nah, lihat tuh. Ada piring. Dari mana sih tarian piring? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Iya, benar. Yang keempat ada selendang. Ya, selendang itu. Selendang, ting ding 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 ding. Nah, itu ada selendang. Lanjut. Nah, kalau tadi ada properti, maka selanjutnya ada tata rias dan busana. Ya. Kenapa sih tata rias dan busana ini sangat mendukung? Ya jelas lah. Adik-adik aja atau di mana untuk mendapatkan follower yang banyak itu ya, ketika penari-penari TikTok itu sampai bela-belain beli pakaian dan yang aduhai menor dan sebagainya ya, termasuk laki-lakinya itu adalah untuk menarik peminat. Nah, sama juga dengan tari ini ya, tata rias dan busana ini untuk mendukung tentunya ya. Kita lanjut next. Busana tari ya dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian
pakaian itu yaitu pakaian dasar, yang kedua pakaian kaki atau sepatu, yang ketiga pakaian tubuh seperti bapak ini pakai ya, yang keempat ada pakaian kepala, yang kelima perlengkapan ya, seperti apa tadi, selendang dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini rias tari kreasi Merak ya. Ya, seperti contoh yang pertama tadi itu yang penarinya itu ya. Ini rupanya nama-namanya ya. Biar adik-adik tahu, sengaja Bapak cari ini yang sesuai lah ya. Tuh. Yang satu, yang nomor satu yang di sini itu ya. Itu namanya siger. Siger nak? Betul ke? Nah, ya salah nggak apa-apa lah ya. Yang kedua di atasnya lagi itu ada Garuda Mungkur. Nomor 3 ada sesuping. Sesuping di kuping kayaknya yang nempel di telinga itu ya. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri lah ya. Nah, itu adalah rias tari kreasi Merak. Oke, kita lanjut next. Nah, ini ada rias fantasi. Contohnya ya. Lihat perbedaannya. Kalau tadi enak dipandang, ini fantasinya tinggi nih. Tubuhnya harus dicat semuanya nih. Oke, next. Nah, sekarang tentang tempat pentas ya. Apa sih pentas? Tempat pentas yaitu panggung, tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara penari ditampilkan di hadapan penonton. Oke, bisa paham kan? Oke. Sama rupanya ya. Nah, ini lupa nggak dihapus. Next aja. Nah, ini contohnya panggung arena. Ya, panggung arena ini jenis panggung terbuka ya. Yang tidak terdapat batasan yang terang ya antara garis pemain dan penonton. Bebas lah ya. Panggung di tengah, penontonnya meluber di pinggir-pinggirnya itu ya. Itu panggung arena. Yang kedua ada panggung prosenium. Nah, itu panggung prosenium. Contohnya seperti itu. Jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari yang mempunyai batasan yang terang antara pemain dan penonton. Bisa dilihat ya. Tuh, bisa dilihat. Penari bisa di atas, penonton di bawah itu sambil duduk-duduk. Oke, next. Nah, ada panggung campuran. Adik-adik bisa dilihat itu mengombinasikan jenis panggung arena dengan panggung prosenium sesuai dengan konsep garap karya tari yang dipertunjukkan. Berarti kombinasi dua panggung tadi itu ya. Tuh lihat ya, bisa dilihat. Duduk-duduknya seperti ini. Ini seperti di mana? Ya di sanalah panggung-panggung wah gitulah. Next. Nah, kalau kita membahas panggung maka juga tidak lupa tata lampu dan tata busana. Apa sih tata lampu? Yaitu segala perlengkapan perlampuan baik tradisional maupun modern yang digunakan untuk keperluan penerangan dan penyinaran dalam seni pertunjukan. Barusan ada gangguan, nggak apa-apa lah ya. Sedangkan tata suara ya bukan hanya pengaturan pengeras suara sound system ya, melainkan juga musik pengiring. Oke, ini contohnya memperagakan gerak tari berdasarkan unsur pendukung. Bisa lihat itu lah ya, seperti yang sebelah ini ibu-ibu tuh megang keranjang apa itu, keranjang cucian ya, mau nyuci kayaknya itu. Dengan gaya tangannya dengan yang di bawah ini tentu berbeda lah ya. Oke, kalian bisa bedakan. Oke, kehalang ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini termasuk contohnya seperti panggung tadi itu ya.
Ini adalah contoh-contohnya. Next. Ini ada tugas, Bapak nggak akan banyak-banyak ya. Ada 3 tugas untuk hari ini buat adik-adik ya. Salam kangen dari Bapak nih. Apa untuk tugas hari ini? Yaitu satu, apa yang dimaksud dengan tarian kreasi? Berilah contohnya. 1, 2, 3 boleh, mangga. Lebih banyak lebih bagus. Tadi sudah dijelaskan di awal pertama kali ya. Yang kedua, sebutkan unsur-unsur pendukung tari kreasi. Oh, ada tadi sudah. Kalau masih belum paham bisa lihat di Google. Cari di Google. Oke. Yang ketiga, jelaskan menurut pendapat kalian, ya menurut adik-adik, tentang tarian daerah yang dikreasikan ya. Menurut adik-adik gimana itu? Tari daerah yang dikreasikan menjadi lebih modern, mengikuti zaman. Nah, menurut adik-adik bagaimana ini? Oke, setuju apa tidak? Terus pokoknya tulis, saya sangat mendukung. Nah, contohnya itu lah ya. Ini untuk hari ini. Sampai sore ya, sampai jam 3 lah. Maksimal jam 4. Ya, saya dikasih waktu jam 4. Takut barangkali ada yang masih di luar, jam 4. Nah, untuk minggu depan tugasnya apa? Nah, tugasnya ini untuk minggu depan ya. Nah, seperti biasa lah ya, buatlah video tentang tari kreasi. Wah, kalian sudah berpengalaman waktu kelas 7 dan kelas 8 ya. Bapak masih punya tarian kalian, masih Bapak simpan ya. Insyaallah nanti juga akan Bapak kirim buat kenang-kenangan lah ya. Ya, buatlah video tentang tari kreasi. Yang kedua, boleh sendiri maupun berkelompok. Kalian boleh berkelompok ataupun sendiri. Kelompok silakan, bagus. Pak, saya pengen kelompok yang dulu, silakan. Pakaian bebas asal sopan ya. Ini tugasnya untuk minggu depan. Tari ya pokoknya ya tari-tari yang tradisional tapi yang sudah dikreasikan ya. Pak, model-model TikTok gimana? Boleh tapi ada unsur seni tari tradisionalnya ya. Jangan semuanya TikTok atau tari-tari yang lain. Ada unsur-unsur seni daerahnya. Oke, paham? Baik, terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.